Halo semuanya, kembali lagi ke channel yang seadanya ini. Maaf banget kali ini suaranya harus pakai suara Google, karena suaraku lagi kacau banget. Tapi semoga kalian masih aman mendengarkan ya, karena mungkin beberapa kata bakalan berubah bunyinya. Oke, jangan berlama-lama lagi, langsung kita gaskan. Chain dan rombongannya pun meninggalkan kota Sylvester setelah menginap semalam di kota itu. Bahkan di saat sarapan, Lucknow dan Bishop pun masih meneruskan cerita mereka dengan penuh semangat. Chain pun terheran-heran kenapa mereka bisa terus membicarakan hal itu, dan tentunya itu mustahil bagi dirinya sendiri. Setelah sarapan, mereka pun memutuskan untuk segera meninggalkan kota Sylvester. Pada awalnya, Earl Lucknow ingin mengantar mereka sampai ke perbatasan, namun karena sang Bishop menolak, akhirnya ia pun terpaksa mengantar hanya sampai gerbang kota saja. Sang Bishop pun benar-benar tidak menyangka Lucknow adalah pengikut yang sangat taat, bahkan dia menganggap Lucknow sebagai pengikut yang antusias. Chain pun mengangguk menyetujui pernyataan sang Bishop tersebut. Pada kenyataannya setelah makan malam, mereka berdua pun melanjutkan perbincangan hangat tentang Marineford di antara mereka. Chain pun benar-benar merasa lega bahwa dirinya tidak ada di sana. Kereta pun terus melaju menuju ke kerajaan Marineford. Dalam waktu setengah hari mereka pun sampai di tugu perbatasan. Rombongan mereka pun terus melaju tanpa terhenti dan setelah mereka menginap semalam di perjalanan, akhirnya mereka pun sampai di sebuah kota di hari berikutnya. Di kerajaan Marineford kebanyakan rumah berwarna dasar putih dan pemandangan kota terlihat tenang. Dari penjelasan sang Bishop dapat diketahui bahwa di tengah setiap kota ada gereja dan ada beberapa pegawai serta perwakilan pusat yang mengatur jalannya pemerintahan di setiap kota. Untuk mencegah adanya korupsi, para Bishop dan priest yang bertugas di sana pun menjalankan pemerintahan sambil saling mengawasi di antara mereka. Saat mereka tiba di kota Genasi yang berjarak 3 hari perjalanan menuju kuil utama, sang Bishop pun memberikan instruksi kepada ksatria untuk ke gereja terlebih dahulu dan kereta pun mulai berjalan menuju gereja. Sang Bishop dan para ksatria pun akan menginap di gereja, sedangkan para pengawal seperti Chain dan kelompoknya akan menginap di penginapan. Ketika rombongan kereta mereka berhenti di depan gereja, terlihatlah seorang priest dan para suster yang keluar dari dalam gereja untuk menyapa mereka. Karena dirinya dan para ksatria akan menginap semalam di sana, sang Bishop pun memberitahu Chain bahwa Chain bisa menjemputnya besok di sana. Chain pun mengerti, karena mumpung sudah berada di gereja, Chain pun meminta izin kepada sang Bishop untuk berdoa terlebih dahulu di sana. Sang Bishop pun mengangguk sambil tersenyum mendengar perkataan Chain itu. Sang priest pun memuji Chain sebagai petualang yang memiliki hati yang baik dan mempersilahkan Chain untuk masuk dan priest itu pun membimbing Chain masuk ke dalam gereja. Pada dasarnya desain dan ukuran bangunannya tidak jauh berbeda dengan gereja yang ada di kota lain. Meskipun gereja di kota Drintel tampak lebih besar karena kasus pengelapan dana oleh priest sebelumnya, namun mereka tidak menghancurkannya dan tetap menggunakannya seperti apa adanya. Ukuran gereja di kota Drintel pun menjadi sangat sesuai dengan ukuran kota saat ini yang telah berkembang. Namun bagian interiornya menjadi lebih sederhana dan tidak seperti sebelumnya. Banyak penduduk kota yang berdatangan meminta pemulihan atau hanya sekedar berdoa. Chain pun berlutut di depan altar dan menyatukan kedua tangannya. Bersamaan dengan itu bidang pandangannya pun menjadi putih. Dewa Zenom pun menyapa Chain yang langsung dibalas Chain dengan sedikit keluhan. Kemudian Chain pun bangkit dan duduk di kursi yang kosong. Sang dewa pun mengatakan bahwa di sana mereka benar-benar terhibur dengan menonton keseharian Chain, terutama saat pertarungan Chain dengan kesadaran Aaron yang benar-benar luar biasa. Walaupun mereka tidak menyangka Aaron bisa memulihkan kesadarannya sampai sejauh itu, namun mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun Yuya adalah orang yang mempunyai hubungan dengan Aaron, namun saat ini dia sudah menjadi dewa di dunia lain, jadi hanya Chain yang bisa mereka andalkan sekarang. Chain pun mengerti dan akan berusaha menghadapinya semampunya. Selain itu, Chain pun mengatakan bahwa ada hal yang ingin ditanyakannya. Dewa Zenom pun mengerti bahwa itu adalah tentang pertemuan Chain dengan Sein kali ini sehingga ia pun menyerahkan masalah itu kepada Dewa Lime untuk menjelaskannya. Lime yang berada di sampingnya pun mengangguk lalu menjelaskan bahwa untuk masalah pembunuhan Pope di Marineford,
itu dilakukan oleh mata-mata Kekaisaran Visus dan mereka telah mencuri beberapa harta dari ruang harta di kuil. Menurut Lime, sebagai seorang Pope sebelumnya adalah orang yang cukup taat jadi sesekali dia pun mengirimkan petunjuk dewa kepadanya. Selain itu, soal Hinata, kedepannya akan dilakukan pemilihan Pope baru, namun, ada di antara para calon yang tidak taat. Jadi, jika orang-orang seperti itu yang terpilih menjadi Pope, maka para dewa pun tidak akan bisa memberikan petunjuk dewa kepadanya. Cain pun terheran dengan penjelasan Lime yang benar-benar tidak diduganya itu. Kali ini ia pun hanya bertujuan untuk bertemu dengan Hinata. Selain itu saat ini dia pun sedang menyembunyikan status bangsawannya dan menjadi pengawal Bishop. Bahkan setelah Cain mendengar bahwa semua itu adalah perbuatan mata-mata dari Kekaisaran Visus, dia pun tidak dapat melakukan apa-apa. Terlebih lagi Cain pun tidak bisa menjelaskan alasannya kepada orang-orang karena itu adalah pengetahuan dari dewa. Dan bahkan Cain pun tidak bisa menunjukkan bukti apapun. Karena, kemungkinan yang akan percaya pun hanyalah petinggi kerajaan Esford serta Bishop yang sedang dikawalnya saat ini saja. Cain pun mengerti dan untuk selanjutnya, dia pun bertanya kepada para dewa tentang siapa yang pantas menjadi Pope selanjutnya menurut para dewa. Cain pun berpikir tidak akan masalah untuk mendukung orang itu jika itu adalah orang yang direstui oleh dewa untuk menjadi Pope berikutnya. Meskipun Cain memang tidak memiliki wewenang, namun jika hanya sekedar menyampaikan perkataan para dewa kepada Hinata menurutnya itu masih bisa diterima. Para dewa pun merasa mereka juga tidak berhak menentukan itu. Namun mereka berharap yang terpilih adalah orang yang taat dan mempercayai eksistensi mereka para dewa. Lime pun meletakkan tangan di dagunya dan nampak mulai berpikir, menurutnya, jika orang yang taat yang memiliki hubungan yang baik dengan Hinata itu terpilih menjadi Pope baru, maka mereka pun akan bisa terus memberikan petunjuk kepadanya. Bagi Cain, perkataan itu pun sudah merupakan penentu. Cain pun sama sekali tidak peduli dengan seberapa religiusnya orang lain, namun jika orang itu memiliki hubungan yang buruk dengan Hinata, maka dia pun tidak akan bisa mempercayainya apalagi mendukungnya. Meskipun Cain memberikan sebuah item untuk berjaga-jaga jika ada bahaya yang datang, namun benda itu hanya akan aktif di saat yang benar-benar darurat. Sambil berharap bahwa saat item itu aktif tidak pernah datang, Cain pun menanamkan nama yang disebutkan oleh Lime di dalam hatinya. Cain yang telah selesai berbincang dengan para dewa pun kembali sadar, lalu berdiri. Dan setelah memberikan sejumlah sumbangan kepada suster, dia pun meninggalkan gereja dan bergabung kembali bersama Claude dan yang lainnya. Saat ini Cain berencana untuk pergi ke penginapan dan bersantai sampai besok pagi. Penginapan itu pun terletak tidak jauh dari gereja. Setelah menitipkan kuda-kuda di kandang yang ada di samping penginapan, Cain dan kelompoknya pun langsung mengurus administrasi dan kemudian menuju ke kamar mereka masing-masing. Cain pun berada di kamar yang sama dengan Claude. Claude pun tidak menyangka bisa mendapat misi yang sama dengan Cain lagi sehingga dia pun bisa sedikit tenang apapun yang akan terjadi nanti, bahkan jika ada naga yang tiba-tiba muncul sekalipun. Claude pun tertawa dengan cerianya sambil melepas perlengkapannya dan mengganti pakaiannya dengan pakaian biasa. Cain pun juga tidak bisa menggunakan pakaian bangsawannya, jadi dia pun mengganti pakaiannya juga dengan pakaian biasa yang telah ia siapkan sebelumnya. Claude pun mengerti bahwa Cain adalah petualang terkuat di dunia. Dan tentunya dia juga tahu status Cain sebagai Margrave. Dan ia pun sangat bersyukur masih bisa memperlakukan Cain seperti temannya sendiri walaupun itu hanya bisa ia lakukan saat tidak ada Rina. Cain pun merasa memang sulit untuk memasuki kerajaan Marineford sebagai bangsawan tanpa pemberitahuan resmi sehingga ia pun merasa lebih nyaman menggunakan identitasnya saat ini sebagai petualang. Memang mudah bagi Cain untuk kembali ke ibu kota ataupun Drintel dalam sekejap. Namun Cain tidak ingin kembali jika tidak terlalu darurat. Memang dia merasa sedikit tidak enak pada Elizabeth yang ada di Drintel, namun jika terjadi sesuatu pada Elizabeth Darmesia pasti akan menghubunginya. Dalam perjalanan kali ini Cain berada satu kamar dengan Claude, dan Claude sendiri pun tidak mengetahui soal sihir transfer, jadi Cain pun tidak bisa semudah itu untuk menggunakannya. Ketika meninggalkan kamar dan berjalan menuju ke ruang makan sambil mengobrol, terlihatlah Milinina dan Rina yang sudah ada di meja. Rina pun tampak seperti sudah lama menunggu dan sudah mengosongkan cangkirnya. Mili dan Nina pun juga menggangkat tangan mereka sambil tersenyum pahit. Cain pun menundukkan kepalanya meminta maaf karena terlambat, lalu ia pun duduk di kursi yang kosong di antara Mili dan Nina. Urutan di meja itu sekarang menjadi Rina, Claude, Mili,
Cain, dan Nina. Claude pun berbicara pada pelayan dan memesan menu tambahan jus untuk Cain. Untuk makanan ringan, Rina sudah memesannya lebih dulu. Minuman pun segera dibawakan dan diletakkan di hadapan mereka lalu mereka pun bersiap untuk bersulam. Kemudian, dengan aba-aba dari Claude, mereka pun saling menyentuhkan cangkir mereka dan kemudian mulai meminumnya. Perjalanan satu arah selama 1 minggu, lalu bersiaga di ibu kota Marineford selama 10 hari, lalu kemudian pulang, begitulah agenda pengawalan kali ini. Biasanya misi pengawalan dilakukan hanya untuk satu arah, namun karena kali ini mengawal Bishop, dan dibutuhkan petualang yang dapat dipercaya untuk mengawalnya, maka misi kali ini termasuk untuk perjalanan pulang. Karena itu adalah pengawalan yang membutuhkan waktu yang cukup panjang, maka hadiahnya pun juga cukup besar. Terlebih lagi ada biaya tambahan dari kerajaan, maka itu benar-benar menjadi kues yang menarik bagi Claude dan kelompoknya. Mereka pun mulai membahas tentang peristiwa penyerangan yang terjadi kepada kereta gereja di kota itu. Wilayah itu adalah wilayah kerajaan kepercayaan Marineford, kerajaan yang diatur oleh sistem kepercayaan. Dan rata-rata penduduknya adalah penganut kepercayaan yang cukup taat. Dan kepercayaan ini telah mengakar sampai kepada para petani sekalipun. Maka akan menjadi sebuah masalah penting jika sampai terjadi penyerangan kepada kereta milik gereja di wilayah kerajaan tersebut. Rina pun berpendapat bahwa itu mungkin terjadi karena adanya pemilihan Pope dan untuk acara ini para bishop dari berbagai negara pun datang berkumpul sehingga itu menyebabkan banyaknya kasus penyerangan yang terjadi. Menurut Rina, hal itu sangat tidak wajar sehingga ia menduga bahwa itu mungkin sengaja dilakukan untuk menghalangi kandidat lain. Claude pun nampak sedang memikirkan perkataan Rina. Sedangkan Cain teringat dengan perkataan Lime. Claude pun berpikir bahwa mungkin salah satu kardinal telah mengatur semua itu, namun, mengingat saat ini para kardinal sedang berkumpul di kuil utama. Jadi Claude pun ragu dengan pemikirannya sendiri karena para kardinal pasti tidak akan semudah itu mendapatkan informasi. Pembicaraan mereka pun terus berlanjut tanpa menemukan satu pun jawaban dari pertanyaan itu. Namun yang pasti, mereka harus siap jika rombongan mereka juga akan menjadi target. Claude pun optimis mereka pasti bisa mengatasinya, karena saat ini mereka punya Cain sehingga mereka tidak mungkin kalah. Millie dan Nina pun nampak menyetujui perkataan Claude itu. Bagi mereka yang sudah mengetahui kemampuan Cain, mereka beranggapan berhadapan dengan naga jauh lebih ringan ketimbang harus melawan Cain. Dan mereka yakin pendapat itu tidak akan berubah meski mereka memiliki ratusan rekan sekalipun. Dan pada kenyataannya mereka pun sudah mengalami kejadian itu ketika ada peristiwa penyerangan dalam perjalanan pulang dari Republik Ilstein. Mereka pun telah menanamkan jauh di dalam lubuk hati mereka bahwa mereka tidak akan pernah melawan sihir milik Cain yang benar-benar di luar nalar itu. Namun bagi Millie dan Nina, Cain adalah murid mereka dan juga penyelamat hidup mereka. Magic bug yang diberikan oleh Cain pun masih mereka gunakan sampai saat ini. Sedangkan Nina bahkan masih memiliki ambisi untuk bisa menjadi selir Cain. Rina pun mengajak semua orang untuk melakukan pengawalan dengan lebih waspada lagi besok. Dan semua orang pun mengangguk menyetujui pernyataan Rina tersebut. Mereka pun tiba di Genasi, dan Bishop Hanam yang berpisah dengan Cain dan para pengawal di gereja pun mengobrol dengan Priest di sana dengan damai sambil meminum teh. Sebenarnya Bishop Hanam sudah lama melupakan rasa lelah karena ia sangat menikmati waktu mengobrolnya di kereta bersama sang utusan dewa, Cain. Meskipun memang benar perjalanan kereta kuda itu sangat menyulitkan bagi orang tua, berkat sihir Cain, keadaan kereta itu pun menjadi lebih baik dari biasanya. Dan Cain pun tidak mau repot-repot menjelaskan hal itu kepada sang Priest, jadi pada dasarnya Cain hanya berusaha mencocokkan pembicaraan saja. Sang Priest pun turut berduka cita atas apa yang menimpa Pope di Marineford, karena kejadian itu, maka menjadi perjalanan panjang juga bagi para bishop yang datang dari luar negeri. Kemudian sang Priest pun bertanya kepada Bishop Hanam tentang siapa kardinal pilihannya. Kata-kata sang Priest itu pun membuat Bishop Hanam mengerutkan dahinya karena sesungguhnya pemilihan Pope itu tergantung dari kekuatan politik keempat kardinal. Tak peduli seberapa bagus pribadi orang itu, yang akan menang dan menjadi Pope baru adalah orang yang paling banyak dipilih oleh para bishop dan priest. Wajar jika perang memburu informasi telah terjadi jauh sebelum pemilihan. Namun, sang bishop tidak berniat memberi tahu siapapun pilihannya sebelum ia sampai di tempat pemilihan. Terlebih bagi bishop dari luar negeri itu menanggung seluruh suara dari para priest yang ada di setiap kota di negeri itu.
Karena tidak mungkin semua Priest itu kembali ke Marineford sekaligus, maka Bishoplah yang dikirim sebagai perwakilan mereka. Sang Bishop pun menolak untuk membicarakan hal itu dengan alasan dirinya menanggung suara milik para Priest di kerajaan Esford sehingga ia pun tidak bisa dengan mudahnya mengatakan hal itu. Sang Priest pun meminta maaf lalu ia pun menyinggung tentang kakak Bishop Hanam yang merupakan seorang kardinal yang bernama Denter. Bishop Hanam pun menatap marah setelah mendengar perkataan Priest itu dan menunjukkan sikap seolah dia tidak akan menanggapi hal itu lebih lanjut. Seakan menyerah dengan tekanan dari sang Bishop, sang Priest pun meminta maaf sambil bercucuran keringat dingin. Sang Priest pun memperingatkan sang Bishop untuk berhati-hati karena di sekitar kota itu banyak perampok yang berkeliaran. Bahkan dia juga mendengar mereka juga menyerang kereta gereja, dan para satria kuil pun sudah berpatroli setiap saat, namun sulit menangkap mereka. Sang Priest merasa masalah itu benar-benar hal yang memprihatinkan mengingat kejadian seperti itu bisa terjadi di kerajaan Marineford. Sang Bishop pun menanyakan tentang korbannya. Sang Priest pun mengatakan korbannya adalah beberapa orang Priest dan Bishop. Sang Priest itu pun nampak bersedih saat menjelaskan situasinya. Dia juga menjelaskan bahwa kemungkinan besar para perampok itu menyerang karena menduga kereta target akan membawa banyak uang karena saat ini adalah pemilihan yang sangat jarang terjadi atau bahkan sampai puluhan tahun sekali. Dan pada kenyataannya target mereka memang membawa uang yang cukup banyak untuk membayar penginapan pengawal mereka serta magic bag yang berisi berbagai kebutuhan mereka di perjalanan yang akan bernilai tinggi jika dijual. Karena masalahnya benar-benar serius, sang Bishop pun mengatakan akan lebih berhati-hati. Meskipun begitu, sang Bishop juga mengungkapkan keyakinannya bahwa perjalanannya kali ini pasti akan berjalan dengan lancar karena ia memiliki pengawal yang berbakat. Meskipun begitu, sang Priest pun tetap menekankan untuk selalu berhati-hati karena jumlah perampok itu mungkin sangat banyak. Sang Bishop pun berterima kasih telah diberitahu tentang informasi itu. Setelah mereka sedikit berbincang mengenai keadaan kerajaan Esford dan lain-lain, Bishop pun memutuskan untuk kembali ke kamar yang disediakan untuk dirinya dan beristirahat. Sang Priest yang ditinggal sendirian pun mengeluarkan sebotol sake dan sebuah gelas dari lemari, dan kemudian dia pun duduk bersandar di sofa, menuang sake ke dalam gelas dan mulai mencicipinya, dan sensasi sake itu pun mengalir di tenggorokannya. Sang Priest pun berbicara sendiri tentang kegagalannya mendapatkan informasi dari sang Bishop di ruang yang seharusnya hanya ada dirinya itu. Namun tiba-tiba muncullah sebuah bayangan hitam di samping jendela. Sang Priest itu pun nampak menunjukkan ekspresi yang berbeda sembari memerintahkan sosok yang muncul itu untuk melenyapkan sang Bishop Hanam. Sosok itu pun mengerti. Sang Priest juga menekankan untuk tidak lengah mengingat para pengawal sang Bishop tersebut sangat berbakat. Setelah sang Priest memberikan instruksinya, seketika bayangan itu pun menghilang. Sambil tertawa, sang Priest pun bergumam bahwa dia harus memusnahkan para Bishop yang memilih kandidat lain agar dirinya bisa menjadi Bishop. Tawa Priest itu pun bergema di ruangan yang hanya ada dirinya sendiri itu. Ksatria kuil dan para petualang yang mengawal rombongan itu pun sudah bersiap di halaman gereja sejak pagi sekali. Bishop Hanam pun berpamitan kepada Priest yang mengantar dirinya, dan kemudian menaiki kereta. Cain pun ikut naik bersamanya dan kemudian menutup pintu kereta. Dengan dipimpin para ksatria kuil, dan para petualang yang mengelilingi kereta itu, mereka pun mulai bergerak perlahan untuk meninggalkan kota. Mereka akan meninggalkan kota Genasi dan melakukan perjalanan selama 3 hari untuk mencapai ibu kota sambil berkemah di tengah perjalanan. Ada beberapa desa kecil di sepanjang perjalanan, namun mereka hanya akan melewatinya saja sekedar untuk membeli bahan makanan. Karena perjalanan itu akan melewati gunung dan hutan, maka para petualang pun sudah bersiaga untuk menghadapi serangan jika memang ada. Cain dan Bishop Hanam pun membicarakan tentang kasus penyerangan kereta yang terjadi di sekitar kota tersebut. Cain pun mengatakan bahwa dia juga sudah membagikan informasi itu sejak pagi ke semua anggota pengawalan, dan sudah mengaktifkan skill set miliknya sehingga mereka bisa bersiap jika ada penyerang. Bishop Hanam pun nampak khawatir, namun Cain mengatakan bahwa itu tidak masalah karena dia sangat mempercayai para anggota pengawal lain termasuk Claude. Pada kenyataannya pengawal Bishop maupun Priest lainnya mungkin hanyalah peringkat C atau bahkan peringkat D. Hal itu dikarenakan sudah ada para ksatria kuil untuk pertarungan, dan mereka hanya diminta untuk mempersiapkan kemah atau sesuatu semacamnya. Kerajaan kepercayaan Marineford ini sudah masyhur namanya ke negara-negara lain, dan bahkan perampok pun tak mau repot-repot menyerang orang dari gereja.
Diperkirakan penyerangan kali ini terjadi karena banyaknya Bishop yang akan melintas dalam satu masa, dan kemungkinan mereka membawa banyak barang yang berharga. Kemah malam pertama pun dapat terlalui tanpa masalah. Item box milik Cain pun memiliki banyak barang. Tentu saja Magic Bag milik Millie dan Nina yang diberikan Cain sewaktu masih diajar oleh mereka pun juga memiliki banyak barang. Sedangkan Claude dan Rina, Cain membuatkan mereka Magic Bag ketika mereka pulang dari Republik Ilstein. Tentunya mereka menolak untuk tidak membayar, jadi mereka pun memutuskan untuk membayarnya berdasarkan harga pasaran. Walau sebenarnya Magic Bag buatan Cain itu sudah sekelas harta nasional dan kapasitasnya berkali-kali lipat dari yang biasa beredar di pasaran, jadi tentu saja mereka tidak akan bisa membayar sesuai harga sebenarnya. Rina sebenarnya merasa khawatir saat menerimanya, namun ia melihat Claude menerima tas itu sambil tertawa, jadi ia pun memukulnya. Ketika rombongan kereta itu memasuki wilayah pegunungan, Cain pun mulai lebih waspada memperhatikan skill set miliknya. Jalur yang dilalui mereka memiliki banyak pepohonan tinggi serta semak-semak yang membuat bidang pandang menjadi terbatas dan terhalangi. Itu membuat tempat itu benar-benar tempat yang sempurna untuk melakukan penyerangan. Seakan sudah mengerti soal itu, Claude yang memimpin rombongan pun memperlambat laju kereta. Cain pun merasakan keberadaan orang yang memperhatikan rombongan itu dari jauh di dalam hutan. Cain yang merasakan bahaya itu pun segera meminta kepada kusir untuk menghentikan kereta. Meskipun awalnya merasa heran, Bishop Hanam pun bisa menduga situasinya setelah melihat ekspresi serius Cain. Cain pun menduga bahwa mereka adalah tim pengintai perampok karena mereka mencoba menghilangkan hawa keberadaan mereka. Namun Cain bisa merasakan kehadiran dua orang tersebut sehingga ia pun memutuskan untuk membicarakannya dengan Claude. Ketika Cain turun dari kereta, terlihatlah Claude yang kebingungan karena tiba-tiba rombongan itu berhenti. Dan wajahnya pun cukup tegang karena ia dapat menduganya dari ekspresi Cain. Setelah mengetahui situasinya dari Cain, Claude pun bersiap dan akan berjalan di samping kereta dan meminta Cain untuk memberitahunya jika ada serangan. Setelah berdiskusi dengan Cain, Claude pun memberikan instruksi untuk beristirahat sejenak dan mengumpulkan para petualang. Salah satu parti pun mempertanyakan keputusan Claude untuk beristirahat sementara tempat istirahat masih jauh di depan. Claude pun mengatakan bahwa dia sudah berbicara dengan Cain, dan memutuskan untuk beristirahat sebentar. Parti itu pun heran mengapa Claude harus mendengarkan kata-kata dari seorang anak kecil seperti Cain. Ada satu parti yang belum mengetahui kemampuan Cain dan meragukannya, namun Claude tetap diam dan hanya mengangguk pertanda persetujuannya. Para petualang itu pun mulai saling membicarakan tentang rumor yang beredar soal kehebatan Cain tanpa sepengetahuan Cain. Claude pun tampak seperti akan meledak menahan tawanya, dan ia pun hanya bisa mengangguk. Rina pun tiba-tiba memukul kepala Claude dengan tongkatnya karena ia mulai terlihat seperti mengancam penyamaran Cain dan meminta mereka semua untuk tidak mempercayai rumor semacam itu. Namun para petualang itu yakin bahwa rumor-rumor itu benar, apalagi rumor tentang menghancurkan guild. Claude pun membenarkannya yang membuat para petualang itu menelan ludah mereka dan menatap Claude dengan ekspresi serius. Claude pun memperingatkan mereka semua untuk tidak mengganggu Cain hanya karena Cain terlihat seperti anak-anak. Claude juga menginformasikan bahwa Cain telah mendeteksi adanya pengintai di sekitar mereka. Tiba-tiba Rina pun memukul kepala Claude lagi menggunakan tongkatnya, dan dia pun mendongak dengan mata yang berkaca-kaca mengingat itu merupakan masalah yang penting. Claude pun berkali-kali dipukul oleh Rina sehingga meninggalkan bekas biru di dahinya. Mungkin segini dulu untuk pembahasannya kali ini, untuk di video selanjutnya mudahan suaraku udah aman ya. Tapi kalau masih belum sembuh juga, mungkin pakai suara Google lagi, gak apa-apa kan ya? Daya sampai jumpa di next video.